Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih dan berkat-Mu pagi hari ini, Tuhan telah membangunkan kami. Bapa, perkenankanlah kami sejenak untuk mendengar dan merenungkan sebagian dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai dengan 51. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-40 yang demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini diberikan tema memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah kehidupan sesudah kematian kita di dunia ini. Hidup kekal hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengampuni dosa-dosa manusia lewat kematiannya. Hidup kekal dianugerahkan kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat itu kita menerima baptisan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru di mana semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Kehidupan kita yang lama pun sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus dan tidak ada dalam hal lain di dunia maupun di luar dunia ini. Saudara-saudara, ungkapan yang paling digemari penginjil Yohanes untuk memahami makna keselamatan adalah hidup kekal. Ungkapan ini menunjuk pada bagian dalam hidup ilahi yang diberikan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Berkaitan dengan itu, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang menumbuhkan dan memelihara kehidupan kekal dalam diri manusia. Saudara-saudara, hidup kekal tentu saja kita belum memilikinya. Tidak ada sesuatu pun yang dimiliki oleh manusia di dunia ini yang bersifat kekal. Tidak juga dengan jiwa atau roh kita yang melayang kembali ke kekekalan. Kita tidak secara alami memiliki kehidupan kekal. Itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Kehidupan kekal diberikan hanya kepada satu kelompok khusus orang, atau mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kehidupan kekal hanyalah untuk orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Kristus. Sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berbicara tentang memiliki kehidupan kekal, ia menggunakan bentuk kalimat kekinian yang menunjukkan bahwa kehidupan kekal adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang Kristen di sini dan di sini. Namun demikian, kita mungkin bisa terkejut apabila belajar tentang orang-orang yang memiliki kehidupan kekal sekarang, pada saat ini juga. Karena meskipun memiliki kehidupan kekal saat ini, kita akan tetap mati. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Meskipun orang-orang percaya itu mati, mereka tidak musnah.
Mereka akan bangkit pada saat kebangkitan, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, dari pernyataan Yesus kita dapat menyimpulkan adanya sebuah perbedaan antara keabadian dengan kehidupan kekal. Keabadian dalam Alkitab memiliki makna kuantitatif dan merujuk pada keberadaan yang tak pernah berakhir. Sementara kehidupan kekal memiliki makna kualitatif yang menjadi kekal karena diberikan oleh Allah yang kekal. Sebagai akibat dari kehidupan kekal yang Yesus berikan kepada orang percaya ini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, kondisi untuk keselamatan seluruh dunia sudah ada. Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya di kayu salib demi penebusan dosa-dosa manusia, dan merupakan kehendak Tuhan agar semua orang diselamatkan dan memiliki hidup kekal. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tuhan. Yang tersisa hanyalah kita masing-masing untuk dapat menerima tawaran Tuhan. Jika saudara belum menerima Kristus sebagai juru selamat, hal ini bukan disebabkan oleh kekurangan Allah. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, yang tiada habisnya bagi saudara, dan telah membuka jalan bagi penebusan saudara. Jadi tunggu apa lagi? Percayalah kepada Kristus dan terimalah janji Tuhan yang luar biasa ini. Ini adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Sebagai akibat dari kehidupan kekal yang Yesus berikan kepada orang percaya ini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, milikilah kehidupan yang kekal itu dengan yakin dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang telah bangkit dan hidup untuk kita semua. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini benar-benar menguatkan iman kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.